Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Gimana kabar anak-anak Bapak? Sehat? Sehat, Pak. Sudah sarapan belum? Sudah, Pak. Bisa kita lanjutkan belajarnya hari ini? Bisa, Pak. Iya, tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Baiklah, anak-anak Bapak semua, seperti biasa sebelum kita memulai pelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas dimohon dipimpin kawan-kawannya untuk berdoa. Ketua kelas maju ke depan. Semangat kalau berdoa ya, biar permintaan kita itu didengar oleh Allah. Iya. Seluruhnya siap, gerak. Berdoa dimulai. Menyayangiku di waktu kecil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina
ini Bapak lihat tadi di saat berdoa masih ada yang main-main. Ya, kalau kita menghadap Tuhan, kita meminta kepada Sang Pencipta kita tentu harus dengan khusyuk, harus sungguh-sungguh, tidak boleh main-main. Bagaimana doa kita dikabulkan oleh Allah kalau kita mintanya sedang main-main? Lain kali jangan seperti dulu lagi ya. Bisa anak-anak Bapak? Bisa. Kalau berdoa harus khusyuk atau sungguh-sungguh. Untuk selanjutnya, sebelum kita memulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu nasional dulu ya. Kepada anak kami Arsila Kartini diharap sudi maju ke depan untuk memimpin lagu nasional. Selanjutnya kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila karena pembelajaran kita hari ini mengenai tentang aku berperilaku Pancasila. Yo, semangat lagi. Pancasila dasar negara,
Pancasila. Silakan dulu tepuk tangannya dong Pancasila. Baiklah. Untuk selanjutnya kita akan belajar tentang aku berperilaku Pancasila. Tapi sebelumnya alangkah baiknya Bapak ulang kembali atau sekedar mengingatkan pembelajaran kita yang kemarin tentang aturan, mematuhi aturan. Masih ingat apa kegunaan mematuhi aturan? Ada yang ingat? Kalau tidak ada yang ingat, Bapak ingatkan, apabila kita mematuhi aturan, maka kita akan menjadi orang yang disiplin. Kemudian selain disiplin Pak, apalagi manfaat dari mematuhi aturan? Manfaatnya kita menjadi manusia yang bertanggung jawab. Baiklah anak-anak Bapak semua, hari ini kita akan belajar tentang nilai Pancasila. Di sini nanti akan kita pelajari tentang sila Pancasila. Sila Pancasila ada berapa? Ada yang tahu? Ada 5. Itu nanti ada Bapak buat video pembelajarannya. Ini tujuan pembelajaran kita ya, dengan mengamati gambar simbol-simbol Pancasila, peserta didik dapat mengenali 5 simbol Pancasila dan dalam Garuda Pancasila dengan tepat. Inilah tujuan dari pembelajaran kita. Inilah harapan dari Bapak untuk kalian agar dapat memahami atau mencapai tujuan pembelajaran. Setelah pembelajaran ini nanti harapan Bapak kalian dapat menyebutkan sila-sila dan simbol-simbol Pancasila tentang pengamalannya. Di sini ada Bapak membuat video pembelajaran tentang simbol-simbol Pancasila. Bapak harap anak-anak Bapak semua menyimaknya dengan betul-betul. Jangan sampai tidak bisa ya. Sebelumnya Bapak absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ketua kelas berapa orang yang tidak hadir? 4. Ya, Bapak absen dulu satu-satu aja ya. Agnes. Hadir, Pak. Ahmad Abiyu. Hadir. Ahmad Abiyu gimana? Ke Batam katanya, Pak. Iya, ada ini rupanya WA orang tuanya, dia sakit. Albi. Hadir, Pak. Karisman. Hadir, Pak. Arsila. Hadir, Pak. Arsila Kartini. Hadir, Pak. Siani. Hadir, Pak. Deswandi. Satu. Deswandi kemana? Ada yang tahu? Sudah, Pak. Linda. Sudah hadir. Iya, dia sakit. Kemudian Dio. Hadir, Pak. Farid. Hadir. Farid pun nggak hadir. Ridwan pun nggak hadir. Jeniska. Hadir, Pak. Fahmi. Hadir, Pak. Duduk dulu. Muhammad Sarif. Hadir, Pak. Muhammad Isa. Hadir, Pak. Muhammad Helhuda. Hadir, Pak. Muhammad Mirja. Hadir, Pak. Muhammad Rayhan. Hadir. Rayhan izin ya. 6. One Marpen. Hadir. Dia sakit. Datang ke kantor
Kemudian kami dia di WA ayahnya bapak, bahwasanya dia izin sakit. Pasca Hadir, Pak. berapa? Hadir, Pak. Sultan, Hadir, Pak. Sabila, Hadir, Pak. Tanjela, Hadir, Pak. Widya, Hadir, Pak. Yumna, Hadir, Pak. dah. Sudah? Baiklah, Bapak ulangi kembali mengingat pembelajaran kita minggu kemarin tentang aturan. Sekarang kita masuk tujuan pembelajaran kita hari ini dengan mengamati gambar Garuda Pancasila atau simbol-simbol Pancasila. Di sini ada Bapak buat video pembelajarannya, mohon ditonton, dicermati dengan baik-baik ya, agar nanti di saat mengerjakan soal-soal kalian dapat menjawabnya dengan benar ya. Lihat ya, lihat dan disimak. Jangan ada lagi yang main-main di saat menonton video pembelajarannya, supaya kita lebih mudah memahaminya. Perhatikan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak hebat, apa kabar? Bertemu kembali dengan channel Ibu Amelia Madonna. Kali ini Ibu akan mengajar pengamalan Pancasila, yaitu dari sila pertama sampai sila kelima. Tonton sampai habis ya, jangan di skip. Anak hebat, apakah kamu tahu lambang negara kita? Ya, lambang negara kita adalah Garuda Pancasila. Nah, di dalam lambang burung Garuda tersebut juga terdapat 5 buah ruang di dalam perisai yang merupakan simbol-simbol dasar negara Pancasila, yaitu bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, dan padi dan kapas. Setiap lambang sila Pancasila yang terdapat dalam burung Garuda mempunyai makna masing-masing. Mari kita pelajari satu persatu ya. Nah, kita mulai dari sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan dengan gambar bintang. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila pertama antara lain beriman kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai. Ya, lihat ya. Contoh pengamalan sila pertama yaitu ketuhanan. Bunyinya yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Itu bunyi sila Pancasila yang pertama. Lambangnya apa? Bintang. Ini lambangnya ya, bintang. Contoh pengamalannya beriman kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai agama dan keyakinan yang dianut. Ya, itu contoh pengamalan sila pertama. Beriman kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai agama dan keyakinan yang dianutnya, berarti mengenai sholat, beribadat itu. Beribadat sesuai agamanya masing-masing. Kalau Kristen tempat ibadahnya di mana? Di gereja. Kalau Islam tempat ibadahnya di masjid. Nah, tuh ya. Kemudian kita lanjut.
pengamalan berikutnya. Dengan agama dan keyakinan yang dianutnya. Yang kedua, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Iya, yang kedua bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apa yang kita syukurin? Segala nikmat yang diberikan Tuhan kepada kita harus kita syukuri. Contohnya kayak kita ini dikasih wajah yang ganteng, wajah yang cantik, harus kita syukuri. Bagaimana kita cara mensyukurinya? Tentu harus kita jaga dengan baik. Semua pemberian Tuhan terhadap kita harus kita jaga. Udah dua ya kan? Tadi tentang beribadat sesuai agamanya. Kemudian bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita lanjut lagi, simak baik-baik ya, biar kita lebih memahami apa pengamalan dari sila Pancasila yang pertama. Yang ketiga, menghormati agama orang lain. Ya, menghormati agama orang lain. Bagaimana Pak cara menghormati agama orang lain? Di saat dia melaksanakan ibadah harus kita hormati, tidak boleh kita ganggu. Misalkan orang lagi sholat di masjid, apabila tak ayah kita, entah mama kita menghidupkan speaker di rumah, mohon dikecilkan atau dimatikan. Seperti itulah kita menghargai. Jangan kita ribut di saat orang beribadah. Kita lanjut ya. Tidak memaksakan agama kepada orang lain. Yang kelima, hormat menghormati dan saling bekerja sama antar pemeluk agama. Ya. Kemudian yang terakhir, hormat menghormati antar umat beragama. Itulah enaknya kita warga negara Indonesia. Banyak di sini agama. Berapa agama di tempat kita, di negara kita? Ada 6. Yang pertama Islam, kedua Kristen, ketiga Katolik, 4 Hindu, 5 Buddha, 6 Konghucu. Inilah agama yang diakui di negara kita. Selain yang 6 ini, nanti apabila kalian mengetahui ada agama selain yang 6, itu akan diproses atau kena sanksi hukum, karena hanya 6 yang diakui di negara Republik Indonesia. Cuma 6 ini agama yang boleh dianut. Kalau ada yang ngaku-ngaku nanti agama lain, itu akan diproses oleh pihak yang berwajib atau pihak hukum ya. Harus kita ingat berapa agama yang diperbolehkan di negara kita. Ada 6 tadi ya Sultan. Dan lanjut, itu pengamalan sila Pancasila yang pertama. Apa tadi lambangnya? Bintang. Bintang. Bunyinya? Iya, ketuhanan yang Maha Esa. Kita lanjut sila kedua. Kemudian yang keenam, rajin beribadah dan berdoa sebelum dan sesudah makan. Itulah contoh-contoh pengamalan dari sila pertama. Iya, berdoa sebelum dan sesudah makan. Tadi pun kita sudah praktekkan sebenarnya pengamalan sila pertama. Berdoa sebelum belajar. Itu asal mengenai kuncinya itu. Kalau pengamalan sila pertama tadi mengenai keagamaan, ketuhanan, mengenai ketuhanan. Makanya bunyinya pun ketuhanan yang Maha Esa. Esa maksudnya satu. Makanya itu walaupun kita berbeda-beda tadi, tetap satu. Kita lanjutkan sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan gambar rantai.
Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila kedua antara lain, yang pertama, saling membantu dan menolong antar sesama manusia. Iya, apa maksudnya saling membantu dan menolong sesama manusia? Kita sebagai manusia harus saling tolong menolong. Walaupun kita berbeda agama, walaupun kita berbeda suku, kita itu harus selalu saling tolong menolong. Itulah pengamalan sila Pancasila yang kedua. Banyak lagi contohnya. Kita dengarkan videonya lagi ya. Misalnya, membantu korban bencana alam dan juga menolong teman atau adik yang jatuh dari sepeda. Iya. Tuh juga termasuk contoh pengamalan sila kedua. Misalkan ada kawan kita bukan jatuh dari sepeda saja, saat dia lari-lari main di depan sekolah kita atau di halaman rumah kita, apabila dia jatuh langsung kita tolong. Bagaimana cara menolongnya? Apa yang bisa kita tolong? Misalkan kita tanya mana yang sakit, atau kita bantu dia untuk apabila dia terjatuh, kita bantu dia untuk berdiri. Kemudian simak lagi. Yang kedua, tidak membeda-bedakan teman dalam bergaul. Tidak membeda-bedakan, bukan tidak membeda-bedakan teman dalam bergaul. Iya betul yang dibilang si Aris tadi. Jangan kita membeda-bedakan teman itu dengan agama. Kita di sini unik. Ada yang Kristen, ada yang Islam, ada yang suku Batak, ada yang suku Jawa, ada yang Melayu, ada yang Banjar. Itu di sini kita ya kan. Itulah keistimewaan kita di sini. Tidak seperti di daerah lain. Tapi bagaimana biar kita tentram? Tentu harus saling menghormati, tidak membeda-bedakan antara satu dengan yang satunya. Kita lanjutkan ya. Bisa kita lanjutkan? Bisa, Pak. Di sana ada jawabnya. Yang ketiga, bersikap sopan kepada orang tua. Bersikap sopan kepada orang tua. Iya, apalagi orang sekarang ya, terkadang sama gurunya pun tidak ada lagi sopannya. Bagaimana Pak kalau sopan? Yang dibilang sopan itu lewat misalkan di depan Bapak Ibu guru kita hormat. Hormatnya kayak mana? Bu, Pak, permisi gitu ya. Begitu juga dengan yang lebih tua dari kita, harus kita hormati. Yang lebih muda dari kita harus kita sayangi. Bersikap sopan kepada orang tua. Sebelum berangkat ke sekolah, kita harus menyalami kedua orang tua. Kalian seperti itu enggak? Ya. Siapa yang tidak seperti itu? Pahami ya? Yang lain? Ya. Kalian salam enggak orang tua kalian sebelum berangkat ke sekolah? Selamat? Kegunaannya apa? Kalau kita salam orang tua kita mau berangkat ke sekolah, apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu gurunya akan mudah kita pahami. Tapi kalau kita tidak salam, sulit kita menerima pelajaran apa yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Kan ada pepatah bilang surga itu di telapak kaki ibu. Makanya usahakan mulai hari ini sampai seterusnya, usahakan sebelum mau berangkat ke sekolah itu harus kita salam kedua orang tua. Kita mohon kepada kedua orang tua kita agar dia mendoakan kita apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru dapat kita pahami atau dapat kita mengerti. Lihat gambarnya itu. Kemudian kita lanjut. Saling mencintai sesama manusia. Saling mencintai sesama manusia. Itu sama dengan tadi, tidak membeda-bedakan ya. Kita lanjut ya. Paham saling mencintai. Mencintai ini maksudnya bukan pacaran ya.
saling menghormati itu juga sudah termasuk saling mencintai, tidak saling menyakiti. Yang kelima, mengembangkan sikap tenggang rasa. Dan yang keenam, menjenguk teman atau orang yang sedang sakit. Ya, menjenguk teman atau orang yang sakit. Itu sudah kita biasakan di sekolah kita. Apabila ada kawan kita yang sakit, kita kasih waktu kemarin ya kan, sebanyak 3 hari. 3 hari dia tidak datang ke sekolah gara-gara sakit, wajib kita jenguk. Itu tandanya kita itu mengamalkan sila Pancasila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, makanya kalau nggak bisa ke sekolah harus dikasih informasi. Kalau kita sakit kita kasih surat keterangan sakit. Kita lanjut. Itulah contoh-contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila kedua. Sekarang kita lanjutkan sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Nah, lambang sila ketiga adalah pohon beringin. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila ketiga antara lain: yang pertama, cinta tanah air dan bangsa. Cinta tanah air dan bangsa. Kita belajar seperti ini sudah termasuk juga salah satu pengamalan sila Pancasila yang kedua. Ketiga. Apa itu tadi ketiga? Persatuan Indonesia. Lambangnya pohon beringin, cinta tanah air dan bangsa. Banyak lagi contohnya itu. Ya, kita lihat lagi videonya. Yang kedua, bangga sebagai bangsa Indonesia. Ya, kita harus bangga sebagai bangsa Indonesia. Kalau kita bangga sebagai bangsa Indonesia, harus mau mempelajari budaya-budaya Indonesia. Kemudian mengutamakan produk-produk buatan Indonesia daripada produk negara lain. Itu tandanya kita cinta tanah air. Kita lanjut ya. Yang ketiga, mencintai dan bangga menggunakan barang buatan Indonesia. Ya, Yang keempat, mempelajari kesenian dari daerah lain. Yang kelima, gotong royong atau kerja bakti. Yang keenam, mengikuti upacara bendera dengan hikmat. Kemudian yang ketujuh, berteman tidak membeda-bedakan suku dan agama. Ya, berteman tidak membeda-bedakan suku dan agama. Ya, kalau kita mau bermain tidak boleh membeda-bedakan. Kalau kita beda-bedakan nanti akan terjadi perpecahan. Nah, untuk itu biar kita tetap satu harus saling menghormati, menghargai, baik itu antar beragama, baik itu antar suku. Ya, Agnes. Jangan mentang-mentang Agnes Kristen aja kawannya. Itu tidak boleh. Yang Islam pun seperti itu. Jangan mentang-mentang Islam aja kawan kita. Itu tidak boleh. Harus kita sama semua. Di mata hukum kita sama, ya. Kita lanjut, ya, biar lebih memahami lagi. Dan yang terakhir, bermain dengan rukun bersama teman. Itulah contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila ketiga. Kita lanjutkan sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Lambangnya adalah kepala banteng.
Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila keempat antara lain: yang pertama, menghargai pendapat orang lain. Ya, menghargai pendapat orang lain. Itu merupakan pengamalan sila keempat. Misalkan kayak gini lah kita nih. Nanti Bapak suruh kerja kelompok. Tentu di dalam kerja kelompok itu saling mengeluarkan pendapat. Nah, aku pendapatku seperti ini kata si Aris, aku seperti ini kata si Sabila, aku seperti ini kata si Uda. Harus diterima oleh si Widya. Tidak boleh langsung membantah bahwasanya pendapat si Uda itu salah. Nah, jangan langsung kita ponis salah pendapatnya itu. Harus kita terima, baru nanti kita musyawarah lagi. Pendapat siapa yang paling banyak, itulah hasil keputusan musyawarah, suara terbanyak. Ya. Yang kedua, tidak memaksakan pendapat pribadi kepada orang lain. Ya, ini pun hampir sama ya. Tidak memaksakan pendapat kita terhadap orang lain. Jangan kita paksakan. Pendapat kita itulah yang paling benar. Tidak boleh. Walaupun pendapat kita itu sebenarnya benar, kalau dalam musyawarah harus mengikuti suara terbanyak atau keputusan bersama. Itu baru hasil dari musyawarah. Dan lanjut, jangan kita paksakan orang lain harus menuruti pendapat kita. Yang ketiga, menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Ya, menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Maksudnya lapang dada itu tidak ada beban, ya. Karena itu tadi merupakan hasil keputusan bersama. Kalau hasil keputusan bersama berarti hasilnya itulah hasil yang terbaik. Itulah hasil yang terbaik. Kita lanjut. Keempat, mau menerima hasil keputusan demi kepentingan bersama. Ya, gambarnya seperti inilah, mau musyawarah, mau menerima hasil keputusan demi kepentingan bersama. Jangan kita marah, jangan kita emosi gara-gara pendapat kita tidak diterima oleh orang lain. Kita bebas mengeluarkan pendapat, tetapi belum tentu pendapat kita itu menurut orang lain benar. Ya, jangan kita paksakan seperti tadi. Kita paksakan harus perkataan kita itu yang benar, itu tidak boleh. Mau menerima hasil keputusan demi kepentingan bersama. Kita itu hidup di sini harus mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Aris, jangan kita utamakan kepentingan kita daripada kepentingan bersama di sini. Misalkan gara-gara si Aris ribut, semua terganggu. Maksud itu. 5. Mengutamakan kepentingan bersama. Dan yang keenam, musyawarah dalam pemilihan ketua kelas. Itulah contoh sikap yang sesuai. Iya, musyawarah dalam pemilihan ketua kelas. Kemarin pun kita sudah praktekkan, ya kan? Dalam pemilihan ketua kelas. Kemarin ada berapa calonnya? Ada 3. Si Fahmi, si Albi, siapa lagi satu lagi? Si Ryan. Namun hasil musyawarah kita yang terpilih suara terbanyak adalah atas nama
Albi. Seperti itulah. Jangan nanti si Fahmi merasa sakit hati, jangan nanti si Rian merasa berkecil hati karena tidak dipilih oleh kawan-kawan. Dengan pengamalan sila keempat. Kemudian sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima dilambangkan dengan padilan kapas. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila kelima antara lain: yang pertama, suka memberi pertolongan kepada orang lain. Yang kedua, menghormati hak-hak orang lain. Yang ketiga, Ya, menghormati hak-hak orang lain. Berarti di sini tentang hak. Kalau namanya hak, yang wajib, yang harus kita peroleh, yang harus kita dapatkan, itu pengertian dari hak. Apa yang mau kita peroleh itu hak kita, ya. Kemudian kalau kewajiban, namanya kewajiban yang harus kita laksanakan atau yang harus kita kerjakan, itu kewajiban, ya. Harus bisa anak-anak Bapak membedakan mana antara hak dan kewajiban. Itu pengamalan sila kelima, menghormati hak orang, tidak berbuat curang kepada orang lain. Yang keempat, tidak boros dan suka menabung. Yang kelima, menghargai hasil karya yang dibuat orang lain. Iya, ini Pak maksudnya menghargai hasil karya yang dibuat orang lain. Contohnya apalagi sekarang kita banyak pembelajaran tentang proyek pembelajaran, itu tentang gambar-gambar karya anak-anak, baik itu bergambar, baik itu menggambar atau mewarnai, itu harus kita hargai. Jangan malah kita ejek. Ini kebanyakan di antara kita melihat gambar kawannya jelek langsung diejek. Itu tidak boleh. Harus kita hargai karya orang lain. Yang keenam, melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Yang ketujuh, menghormati hak-hak orang lain. 8. Berbuat baik dan saling membantu serta bergotong royong. Itulah contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila kelima. Nah, demikian video pembelajaran. Ya, demikian video pembelajarannya. Bapak harap anak-anak Bapak dapat memahaminya semua. Di sini ada Bapak siapkan soal-soal tentang nilai-nilai Pancasila mulai dari sila pertama sampai sila kelima. Coba semua Pancasila dulu. Sama-sama, yuk. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan persahabatan kebangsaan. Tepuk semangat. Ya baiklah, sebelum dia press dulu otak-otak kita nyanyi dulu ya, menyanyi tentang pengamalan nilai-nilai Pancasila. Ayo semuanya. 5
pembelajaran kita tadi. Sampai mana? Benar apa tadi? Bagaimana kalian terhadap pelajaran hari ini? Ini Bapak bagi kelompoknya ya. Ini ditulis namanya nanti. Nama tuh kerja kelompok ya. Ini udah dibawa gunting sama lemnya. Mau menempel, mencocokkan program Pancasila dengan sesuai dengan sila-silanya. Nah, ya satu aja nanti yang dikumpul setiap kelompok mengumpulkan satu. Nah, kalian kan itu biar kalian bisa musyawarah, biar bisa bertukar pikiran, saling berbagi. Apanya? Siapa yang nggak paham? Di atas buat, alas itu kan sebelum hari itu. Hari ini tentang ini ke sini itu apa daya menyusun gambar. Nah, kalian kan udah ada guntingnya, digunting baru nanti ditunjukkan ke depan ya. Ini sultan. Guntingnya dari sini kan Pak, dari sini kan. Iya, guntingnya dari sini lah biar nanti bisa ini ditempelkan, kamu cocokkan ke gambarnya. Nah, lurus buat. Kasih gunting sama dia. Biar sila. Nah, iya kerja sama aja. Ya nggak apa-apa, nanti satu yang dikumpul mana tahu rusak nanti kalau satu Bapak buat apa gantinya. Kau udah ada apa, Sari? Nih. Ya. Tanggal 20. Tanggal berapa? Tanggal 25 Oktober ya. Oh, kalian belum ada ya? Oh, kalian tapi itu ya. Yang mencocokkan tadi berapa orang? Hah? Dibaca dulu kami. Ada yang belum paham? Yang mana kami? Yang nggak paham itu? Ini tadi siapa lagi yang kurang berapa? Pas. Hah? Kalian ini kerjanya digunting kan udah dibilang, makanya dibaca dulu. Amati 5 simbol Pancasila dan perisai kosong. Ini kan masih kosong gambarnya. Nanti kalian gunting ini kalian cocokkan di sini. Dia ditempel. Paham? Dio paham? Agnes? Kalau sudah paham silakan dikerjakan ya. Kalau sudah siap kumpul. Cepat, waktunya hanya 10 menit. Apabila kalian tadi simak videonya betul-betul, berarti kalian dapat mengerjakannya dengan bagus. Kamu tulis di sini apa nama, di sini di atas nama, apa salahnya? Nama. Iya. Sudah dapat semua kan? Kurang ya Mama? Pak,
Silakan. Mana lemnya besar? Ini. Nah itu kok gunting punya? Mana gunting? Mana gunting? Siapa lepelanya? Mana gunting? Itu sama siapa? Sun, masih sama Sun. Tadi pakai. Udah siap. Nah ini kan dia belum ya. Kan digunting. Enggak lah kalau ini. Siapa yang disuruh gunting? Alfi. Apa di situ? Kok digunting? Ada disuruhnya digunting rupanya Albi. Baca aja soalnya itu. Apa itu sudah? Buat nama Tanjela. Nama Tanjela Suryati Tanjung. Bisa apa sekarang? Jangan sampai burung garuda jalan juga ya. Nanti sulit untuk menempelnya. Ya? Buat di sini namamu apa masalahnya? Iya, kalau istilah Sultan buat nama Sultan sini. Pak, waktunya 10 menit. Ini lagi gunting apa? Oh, baru gunting sesuai gambarnya ini. Pak, satu orang aja ya Pak. Pak, Pak. Bapak, kata Syamif satu orang aja yang nulis. Hah? Kata Syamif satu orang aja yang nulis. Nulis semua buat namamu. Cuma yang maju nanti ke depan memberikan alasannya itu. Nah, siapa Bapak tunjuk? Siapa Bapak tanya nanti siapa yang mau? Pak. Pak, nomor 5 nggak tahu, nomor 5 nggak tahu. Nomor 5. Apa pertanyaannya? Apa? Baca. Bacalah. Jelas ulang pelan-pelan aja cara bacanya. Bacalah, kalian baca dulu. Simbol Pancasila dibuat oleh para pendahulu bangsa dengan penuh perjuangan. Jika saat ini ada orang yang ingin mengganti simbol Pancasila, misalnya simbol bintang diganti dengan bulan, apakah tindakannya benar? Apakah menurut kalian tindakannya itu benar? Tentu tidak. Alasannya apa? Karena tindakannya tersebut sudah melanggar hukum, bukan hukuman. Kalau hukuman sudah dihukum itu hukum. Karena tindakannya sudah melanggar hukum. Ini sih semua. Masa nggak tahu? Tapi udah nonton video tadi. Nggak sempat. Berarti nggak disimak Yumna. Ah, terus yang mana sih dia nggak bisa dijawab? Nggak tahu juga. 1 jam lagi biar kita istirahat. 2 jam lagi, Pak. Yuk kita kasih
Taruh di situ dulu. Bisa kan ini. Bikin kapasnya itu. Ini baru. Sudah? Sudah. Alhamdulillah. Dari nilai Bapak lihat rata-rata semua dapat banyak 100. Bapak mengucapkan alhamdulillah, berarti kalian betul-betul memahami simbol-simbol Pancasila. Ini Bapak panggil dulu. Mirja ke depan. Mirja ke depan. Ke depan. Di mana di sini lambang sila Pancasila pertama? Perhatikan sih, Mirja, tunjukkan Mirja. Yang apa namanya? Bintang. Bunyinya? Iya, tepuk tangan dulu untuk Mirja. Iya, jangan lagi lupa ya. Lambang Pancasila yang pertama adalah bintang. Bunyinya Ketuhanan yang Maha Esa. Pengamalannya tadi tentang mengenai agama. Iya, tepuk tangan dulu untuk Mirja. Silakan Mirja dulu. Selanjutnya Albi Rizky. Albi Rizky, pertanyaannya dengarkan. Tunjukkan di mana lambang sila Persatuan Indonesia. Sila keberapakah sila Persatuan Indonesia? Lambangnya yang mana? Iya, tepuk tangan dulu untuk Albi. Selanjutnya Mamat. Keempat ini. Mamat, sila kedua. Apa bunyinya Mamat? Sila kedua. Ya, apa bunyi sila kedua Mamat? Rantai. Bunyinya Kemanusiaan yang adil dan kemanusiaan. Kuat ya. Mamat, Bapak tanya lagi. Bunyi sila kedua Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya apa itu? Rantai. Iya, tepuk tangan dulu untuk Mamat. Rantai. Berarti sila keberapa lagi? Tadi si Mirja menunjukkan lambang sila Pancasila pertama. Kemudian si Albi tadi menunjukkan lambang sila Pancasila ketiga. Apa itu? Pohon beringin. Kemudian si Mamat menunjukkan sila kedua. Rantai. Sekarang Sultan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan sila keberapakah Sultan? kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan bunyi sila Pancasila kelima. Betul, yang apa ya? Siapa bajunya? Sila kelima. Lambangnya Sultan? Padi dan kapas. Yang mana di sini padi dan kapas? Iya. Tepuk tangan dulu untuk Sultan. Terakhir. Yumna. Belum ada perempuan kan? Yumna. Ini Bapak kasih agak payah pertanyaannya. Sebutkan bunyi sila Pancasila keempat. Kuat-kuat.
Lambangnya? Iya, yang mana di sini? Iya, tepuk tangan dulu untuk Yumna. Iya, harus kita hafal ya. Bunyi Pancasila beserta lambangnya. Yang pertama tadi ketuhanan yang Maha Esa, lambangnya bintang. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, lambangnya rantai. Persatuan Indonesia, bunyi lambangnya pohon beringin. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, itu merupakan sila keempat yang melambangkan kepala banteng, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima. Lambangnya apa kami? Sila kelima, lambangnya padi dan kapas. Iya. Sultan ambil, nilainya 100. Bersiap. Mirja. Mirja pun belum dinilai. Udah. Si udah. Oh, ini dari kelompok orang sudah kan? Dah. Dapat nilai 100. Dio. Jeniska. Tanjela. Berapa dia, Pak? Hah? Berapa? Dapat 100 semua. Dengarkan ya. Tadi kelompok ini Bapak suruh menyusun burung Garuda Pancasila dengan benar. Ya kan? Alhamdulillah kelompok sini sudah bisa menempelkan lambang sila Pancasila sesuai urutannya. Kemudian kelompok Tanjela, kelompok Tanjela tadi apanya Tanjela? Tanjela kok cuma 1? Tanjela itu ini loh. Hah? Saya tadi ada kompas. Itu dari mananya? Udah kalian ambil ya Tanjela? Aku kan ambil. Oh iya, betul. Tanjela, pertanyaannya kelompok orang itu amati 5 simbol Pancasila dan nama simbol di bawah ini, kemudian pasangkan simbol dan nama simbol tersebut dengan tepat. Alhamdulillah mereka sudah mengerjakannya dengan 100% dapat nilai 100. Aku, Pak. Kemudian kelompok Yumna, ini agak sulit pertanyaannya. Agak sulit di sini, mereka sudah harus bisa memberikan suatu alasan atau pendapat. Kelompok lain ada yang bisa? Biar Bapak bacakan soalnya ya. Budi dan Amin sedang belajar tentang simbol Pancasila di kelas. Bapak ulangi, Syarif. Duduk. Budi dan Amin sedang belajar tentang simbol Pancasila di kelas. Mereka mengurutkan simbol bintang setelah rantai. Apakah tindakan si Amin dengan si Budi sudah benar? Benar. Tidak. Tidak. Siapa yang bilang tidak? Coba Arsila, apa alasanmu menyampaikan bahwasanya pernyataan si Budi dengan si Amin ini tidak benar? Coba Arsila ke depan.
Cepat Arsila. Kenapa Arsila memberikan pendapat atau alasan bahwasanya perbuatan si Budi dengan si Amin salah? Karena bintang dulu baru rantai. Iya, karena bintang dulu baru rantai. Tepuk tangan dulu untuk Arsila. Iya, susunannya itu tentu harus bintang terlebih dahulu baru rantai. Setelah rantai pohon beringin. Setelah pohon beringin banteng. Setelah kepala banteng kapas. Iya, ada lagi nih nomor 5, soal untuk kelompok kelima tadi. Simbol Pancasila dibuat oleh para pendahulu bangsa dengan penuh perjuangan. Ya, mereka menyimpulkan simbol-simbol Pancasila itu dengan penuh perjuangan. Jika saat ini, dengarkan soalnya, jika saat ini ada orang yang ingin mengganti simbol Pancasila, misalkan ada orang, dengarkan ya, dengarkan baik-baik, fokus. Ini pertanyaan pemantik namanya nih, biar berpikir semua. Simbol Pancasila dibuat oleh para pendahulu. Apa Mama? Simak dulu. Jika saat ini ada orang yang ingin mengganti simbol Pancasila, misalnya bintang diganti bulan, apakah itu benar? Tidak. Kenapa Pak Mi tidak benar? Kenapa? Biar lebih terang bulan kan? Tidak ya? Nah, karena bulan pun dia jarang-jarang datang ya kan? Jarang, ada saat-saat dia kelihatan. Ada yang tahu alasannya kenapa? Yumna tahu alasannya? Jeniska katanya aku mau tahu. Coba Jeniska. Ini ngapa hasil Kartini? Arsila Kartini, maju lagi ke depan Arsila Kartini. Pintarnya Arsila Kartini. Kita harus seperti si Arsila Kartini. Apa alasannya Arsila Kartini tidak boleh diganti lambang Pancasila, bintang diganti dengan bulan? Karena tindakannya tersebut iya, karena tindakannya tersebut melanggar hukum. Tepuk tangan dulu. Karena yang sudah dibuat, apalagi ini dibuat oleh para pejuang atau pahlawan. Yang sudah beda itu tidak boleh diubah kembali. Mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Iya lagi. Ini kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. 5 simbol Garuda Pancasila. Yang pertama tadi apa? Bintang. Yang kedua rantai. Ketiga beringin. Keempat 5 padi dan kapas. Mungkin sampai di sini pembelajaran kita, dan harapan Bapak kepada anak-anak Bapak semua, belajarlah lebih giat lagi, baik itu di rumah maupun di sekolah. Untuk pembelajaran kita selanjutnya mengenai tentang mengenal perumusan Pancasila. Ini
sudah tentang simbol-simbol Garuda Pancasila. Minggu depan kita akan belajar tentang mengenai perumusan Pancasila. Harapan Bapak kepada anak-anak Bapak semua dibaca bukunya di rumah. Mungkin sampai sini pembelajaran kita. Marilah kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.